tentang atau perihal al-fawaid, manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau faidah-faidah. Fawaid jamak taksir dari faidatun. Al-maqsudah yang dimaksud, yang dituju, manfaat yang diharapkan. Apa sih tujuannya? Min jam'i syama'ilihi, dari menghimpun mengumpulkan syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita tahu syama'il Nabi? Buat apa kita pelajarin? Ya, apa manfaatnya, tujuannya apa gitu. Ini perlu kita tahu sebelum kita belajar. Karena kita mau mempelajari sesuatu harus tahu tujuannya supaya kita bisa evaluasi dapat gak kita itu. Juga buat nyemangatin kita, buat motivasi kita buat mempelajari syama'il. Tujuannya adalah ini. Laisa al-maqsud, bukanlah tujuan min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, daripada mengumpulkan, mengkaji, nyomotin satu-satu dari keterangan ini keterangan kita kumpulin tuh syama'ilnya Rasulullah, kita pelajarin, kita hafalin. Bukan tujuannya mujarrad, hanya sekedar ma'rifah, mengetahui, ma'rifati ilmin tarikhiyin, ilmu sejarah, ilmu yang bersifat sejarah, atau kalau bahasa lebih kerennya ilmu historis, ilmu yang bersifat historis, yang mana tamil, condong, ilaihi an-nufus. An-nufus, jiwa manusia biasanya condong ilaihi, kepada ilmu sejarah tersebut. Biasanya orang kan demen tuh pelajarin sejarah Indonesia, pelajarin sejarahnya Imam Fulan, pelajarin sejarahnya. Bukan sekedar kesenangan jiwa, bukan sekedar hobi. Ya, kita mengkaji, mendalami, mengumpulkan syama'il perangainya Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, bukan sekedar hobi yang disukain sama jiwa manusia, jiwa kita. Wa tajnahu ilaihi al-qulub, yang cenderung, hati itu cenderung ke ilmu tarikh tersebut. Bukan sekedar itu, bukan sekedar mempelajari sejarah yang disukain sama hati manusia atau dihobiin sama orang. Wa yutahaddatsu, yang bukan sekedar yutahaddats, dikaji, diceritakan, bihi, ilmu tersebut, akan ilmu itu, fil majalis. Belajar syama'il Nabi bukan cuma sekedar nanti kalau ceramah ente bisa sampein, bukan cuma sekedar itu. Wa yustashhad, dan dijadikan penunjang, dijadikan syahid, dijadikan misalnya ente suka sesuatu terus dijadikan keterangan itu ada di kitab ini, bukan cuma sekedar buat kayak begitu. Syahid itu apa ya? Saksi bahwa yang anda lakukan itu ada saksinya tuh di kitab sejarah kayak gitu. Untuk menguatkan, untuk menopang gitu. Bihi, dengan ilmu sejarah tersebut, alal maqasid, untuk tujuan-tujuan ente. Misalnya ente pengen ngelakuin A, terus ente bilang itu di kitab sejarah ini begini, bukan cuma buat sekedar kayak begitu. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Dan contoh lainnya minal fawaid, daripada faidah-faidah mempelajari ilmu sejarah. Jadi mengkaji, mendalami syama'il Rasulullah bukan cuma sekedar poin-poin itu yang dicari, bukan, tapi lebih daripada itu. Ya, bukan cuma sekedar ilmu sejarah yang dijadiin hobi, yang dijadiin orang itu kadang suka sejarah, cerita, yutahaddats bihi fil majalis, diceritakan di majlis-majlis, bukan cuma sekedar itu.
atau dijadikan syahid, ente melakukan sesuatu terus ente jadiin bukti dalam sejarah itu dulu kayak begini gitu untuk menguatkan apa yang ente tuju. Wa innama hanya saja atau sesungguhnya al-maqsud yang dituju, yang diharapkan ya, min dari jam'i mengumpulkan dari berbagai keterangan, menghafal, mengkaji, mendalami syama'ilihi, perangai-perangai beliau sallallahu alaihi wasallam, fawaid ukhra. Tujuannya adalah ada keuntungan-keuntungan lain, ada faidah-faidah yang lain, muhimmatun yang penting fiddin dalam konteks agama. Dalam agama ini dianggap penting, ada tujuan yang sangat penting dalam agama. Ya. Apa saja tujuan-tujuan penting tersebut? Minha di antaranya at-taladzuz. At-taladzuz ya, menikmati. Merasakan kenikmatan tersendiri. Merasakan kelezatan di dalam hati. Kelezatan apa? Apakah kelezatan rasa ini, pikir? Bukan. Kelezatan bisifatihi. Lezatnya menghadirkan, merasakan sifat-sifatnya, membayangi sifat-sifatnya beliau sallallahu alaihi wasallam al-aliyah yang luhur, wa syama'ilihi dan perangai-perangai beliau ar-radiyah yang diridhai Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memanjakan telinga dengan sifat-sifat Nabi. Tatanazzahul uyun fi mahasini jamalih. Ya, kalau para sahabat itu mata mereka seperti berjalan-jalan, rekreasi, menikmati surga keindahan Rasulullah SAW. Tatanazzahul uyun fi mahasini jamalihi fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Atau kuping kita apa kalau di dalam Simtud Durar itu tasyarrafatil asma' apa itu di dalam Simtud Durar apa itu, ada ibarahnya lupa. Ada yang hafal Simtud Durar apa? وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب. Ya, kita ingin memuliakan kuping kita dengan informasi-informasi tentang kekasih yang tercinta ini. Kita ingin merasakan kehangatan di dalam hati ketika kita ngebayangin sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Emang kenapa Beb kita kok menikmati? Ada orang-orang yang enggak menikmati sifat Rasulullah, ada orang yang menikmati. Kalau ente sudah tahu berbagai macam sifat-sifat Nabi, ketika disebutin misalnya dibacakan Maulid Simtud Durar, dibacakan Maulid Ad-Daibai, atau dibacakan syair-syair sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ente bisa ngerasain hanyut gitu dalam kenikmatan itu. Taladzuz. Paham ya? Ya kayak misalnya kalau ente baca di banyak syair gitu, misalnya di Burdah ente baca kam abra'at wasiban billam sirahatuhu au atlaqat ariban min ribqatil lamami. Tangan Rasulullah, sentuhan tangan beliau entah sudah menyembuhkan berapa banyak orang sakit. Terus nanti disebutin lagi hasyal karim
ayahrimar raji makarimahu aw yarji'al jar minhu ghaira muhtarami. Allah 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 Allah. Ente kan dengar tuh Allah indah. Ente ngerasain lezat. Di saat yang sama orang dengar biasa aja. Kenapa ente? Lezat. Ngerasain apa? Sifatnya Nabi. Ada apa? Ada cita rasa tersendiri. Itu hanya bisa dirasain sama orang-orang yang sudah pernah mengkaji, mendalami syama'ilnya Nabi SAW. Nah, rasa taladzuz, menikmati menikmati sifat Nabi ini rizki dari Allah yang gak dikasih sama semua orang. Terus kalau ente sudah punya sifat taladzuz, emang kenapa? Emang kenapa Bib kalau saya sudah punya? Huwa darbun minal wisal. Ya, rasa taladzuz ini adalah salah satu jenis orang yang sudah sampai ke Nabi Muhammad. Minimal rasanya dia udah nyampe ke hadratir Rasul, minimal. Walaupun mungkin matanya belum ketemu, ya. Belum. Ini salah satu bentuk kedekatan sama Rasulullah. Taladzuz, merasakan kelezatan ketika mendengar Nabi, itu salah satu wajhun minal gurub, salah satu bentuk kedekatan sama Nabi. Wa wajhun minal ijtima'i bih, salah satu model kumpul sama Rasulullah. Karena kumpul sama Nabi itu nggak harus secara fisik. Ente bisa kumpul sama Nabi secara ruhani. Ente ngerasain ruhanianya Rasulullah tuh indah, nikmat. Ente kadang-kadang nggak berasa netes air mata, seolah-olah Nabi di depan ente. Itu buah dari taladzuz dengan syama'ilnya Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang merasakan nikmat ketika dibacakan sifat-sifatnya Rasulullah, dan di situ dia merasakan kayak ada Nabi di depan dia. Dia kayak hadir di hadrahnya Rasulullah SAW. Seorang penyair, ada sebuah penyair yang terkenal ya. Akhillaya, wahai sahabat-sahabatku, wahai kekasih-kekasihku. Insyatta darul habibi ya, wa rab'uhu. Kalau memang kediaman rumah kekasih jauh di Madinah sana, atau zamannya jauh dari saya, sudah ribuan tahun, wa azza talaqihi wa na'at manaziluh, sulit untuk bertemu dengan beliau, atau kediamannya sulit untuk dijangkau, jauh. Wa fatakum an tanduruhu bi'ainikum, atau mata kalian tidak sempat melihat kekasih tersebut. Fama fatakum bisam'i hadhi syama'iluh, maka ketahuilah telinga kalian belum ketinggalan untuk bisa menyimak, menikmati sifat-sifat mulia beliau. Dengan mendengarkan, walaupun saya belum sempat ketemu Rasulullah, walaupun saya mungkin belum sempat kumpul sama beliau, jauh nggak sempat ziarah, tapi telinga saya mewakili, seolah saya sedang kumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mimpi dan seterusnya. Ya ainu in ba'udal habibu wa daruhu wa na'at marabi'uhu wa syatta mazaruhu. Terkenal ya syair ini. Wahai mata, andai kata kekasih kamu Nabi Muhammad SAW jauh rumahnya, nggak sempat kamu datangi, nggak bisa ketemu, falaqad dhafirti minal habibi bita'ilin ya in lam taraihi fahadhihi atharuhu, maka kamu masih bisa mendapatkan satu kebaikan. Apa kebaikannya? Ya, inilah peninggalan, ini asarnya beliau. Masih ada riwayat-riwayat tentang asar-asar tentang beliau. Beliau tuh orangnya kayak gini, beliau tuh orangnya begini, kayak begini, kayak begini. Jadi bayangin kalau ada orang yang Nabi ente Nabi Muhammad, ana mau ketemu dong, nggak bisa. Terus gimana anda mengenal beliau? Ente masih punya kuping, dengerin sifat-sifatnya. Ente bisa kenal beliau, ente bisa kebayang, bahkan nanti bisa mimpi itu. Itu adalah
yang bisa dihasilkan dari taladzuz. Alasan kenapa penting kita pelajari syama'il Nabi Muhammad SAW, karena nanti tujuannya itu bisa taladzuz. Dan ente bisa liatin orang-orang yang sudah lama mempelajari sejarah Nabi, belajar bahasa Arab, ketika dia duduk dibacakan kitab Asy-Syifa, dibacakan qasidah, dibacakan syama' ataupun itu, dia badannya bisa goyang, tarab, Allah Allah, bisa ente sekarang itu yang begitu tuh, Allah ya Rasulullah, dia bisa sampai begini, bisa sampai merem-merem. Ente lihat dia kayak orang lagi, ini orang badannya sama kita tapi pikirannya lagi ke Rasulullah begitu. Ya. Itu tujuannya. Dan ini nikmat mahal, enggak semua orang punya. Kalau santri atau ustadz atau orang yang belajar ilmu agama enggak ngerasain ini, Allah, ente nangis, ente nangis. Rugi. Nangis rugi maksudnya ya. Kalau ente sudah dapat syama'il banyak macam-macam, ketika ente ziarah ke makam Rasulullah, beda. Ente bakal punya masyhad yang berbeda sama orang yang enggak tahu syama'ilnya Nabi SAW. Kalau ente tahu syama'ilnya Nabi, ente bisa tahu akhlaknya bagaimana ketika ada di hadrat Rasul, ketika ziarah. Oh, indah banget. Indah banget. Itu. Nah, itu salah satu maksud ya, faidah muhimmah fid din. Ya, manfaat yang penting dalam agama, karena enggak semua orang yang beragama Islam bisa punya taladzuz dengan sifat-sifatnya Nabi SAW.